Diseret ikan tapah buntung. Hari-hari berlalu, bulan-bulan pun berjalan, dan Khotib tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan, kuat, lincah, dan sopan. Suatu hari, sepulang Khotib mengaji, dia melihat ibunya sedih karena tidak punya makanan untuk dimasak. Hati Khotib tergerak, dan dia memutuskan pergi mencari ikan di Sungai Kampar. Di tepi sungai, sambil menunggu ikan memakan umpannya, Khotib bernyanyi riang di atas perahu. Burung-burung di pohon ikut bernyanyi gembira, mendengar suara indah pemuda itu. Khotib tidak hanya pandai agama dan bela diri, tetapi juga memiliki suara yang merdu. Ikan seringkali makan umpan Khotib, tetapi setiap kali dia menarik pancingnya, ikan itu selalu lepas. Ikan datang saat air naik, ikan pergi saat air surut, tapi tetap saja kabur. "Biarlah pancingku putus," kata Khotib sambil marah, melempar pancingnya. Waktu berlalu, hari mulai gelap, tapi Khotib masih belum berhasil menangkap ikan satupun. "Hari ini sial," kata Khotib dengan kecewa. "Biasanya aku bisa mendapatkan banyak ikan untuk dijual, setidaknya 5 ekor. Kenapa hari ini tidak ada ikan yang bisa aku tangkap?" pikirnya sambil melihat langit. Matahari semakin turun di langit, hampir terbenam. Khotib mengayuh perahunya, mencari tempat di mana ikan-ikan bisa lebih banyak. Tidak lama kemudian, dia menemukan sebuah lubuk yang disebut Ayu Lului, artinya air yang menembus. Di sana, ikan-ikan sering berkumpul. Khotib melihat dengan hati-hati dan menemukan seekor ikan tapah sangat besar. Orang-orang di desa Koto Pukatan mengenal ikan itu karena ekornya yang putus. Tapi ukurannya sangat besar sehingga tak ada yang berani menangkapnya. Semua orang takut dengan ikan tapah buntung itu. Tapi Khotib, yang pemberani dan kuat, tidak takut. Malah dia merasa tertantang untuk menangkapnya. Khotib mengarahkan perahunya tepat di atas ikan tapah besar yang berekor putus itu. Dengan cepat, dia melemparkan tombaknya ke punggung ikan tapah. Ikan itu terkejut dan berenang cepat untuk menghindari rasa sakitnya. Khotib terjatuh ke dalam air dan ditarik oleh ikan tapah. Tapi dengan sengaja, dia tidak melepaskan tali tombak yang terikat pada tangannya, sehingga ikan tapah tidak bisa melarikan diri. Hari demi hari berlalu, dan Khotib terus ditarik bolak-balik oleh ikan tapah. Dia merasa lelah, tapi semangatnya tidak padam. Khotib bertekad untuk menaklukkan ikan tapah itu. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah lubuk yang sangat dalam. Di sana, ada sebatang kayu besar. Ikan tapah buntung itu segera bersembunyi di dalam rongga kayu itu. Melihat peluang itu, Khotib segera mengikat tali tombaknya pada akar kayu. Dia naik ke permukaan air untuk melihat kemana ikan itu telah membawanya. Setelah 12 hari terseret oleh ikan tapah, Khotib sangat lelah. Ia merasa lapar, jadi dia berenang ke tepi sungai. Tetapi begitu sampai di tepi, Khotib bingung karena tidak tahu di mana dia berada. Waktu masih pagi dan matahari belum terlalu tinggi. Khotib ingin mencari makanan, tetapi dia malu karena tidak memiliki pakaian. Melihat sekitar sungai dan tidak ada orang lain di sekitarnya, Khotib bergegas merangkak ke semak-semak di tepi sungai. Dia mengambil daun yang cukup besar dan mengikatnya di pinggangnya dengan menggunakan akar. Khotib melakukannya untuk menutupi tubuhnya dan berharap ada orang yang bisa meminjamkan pakaian kepadanya.
Tidak lama kemudian, dua gadis turun ke sungai. Mereka hendak mencuci pakaian. Dengan suara serak, Khotib memanggil kedua gadis itu dari balik semak-semak. "Gadis! Gadis! Oi, gadis!" Kedua gadis itu mendengar panggilan dan mendekat ke semak-semak. Mereka melihat sosok aneh dari balik semak. Khotib memanggil mereka lagi sambil melambaikan tangannya. "Oi, gadis, bolehkah saya meminjam sehelai kain?" Melihat seorang pemuda yang hanya menggunakan daun sebagai penutup tubuh, kedua gadis itu jelas merasa takut. Tanpa memedulikan pakaian yang hendak mereka cuci, mereka gemetaran, berteriak, dan berlari ke atas tebing. "Hantu! Hantu! Ada hantu di tepian!" teriak mereka sambil berteriak bersahutan. Hulubalang sedang berada di tepi sungai dan mendengar teriakan mereka. Dia mendekati mereka dengan cepat dan bertanya, "Ada apa dengan kalian? Ceritakan padaku." Salah satu gadis itu langsung bercerita, "Begini, Tuan. Saat kami mencuci di tepi sungai tadi, tiba-tiba kami mendengar suara memanggil-manggil. Kami mencoba mencari asal suara itu. Ternyata, suara itu berasal dari semak-semak di hulu sungai. Karena suaranya serak dan tidak jelas, kami mendekat ke arah suara itu. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Kami melihat sosok makhluk yang tubuhnya dipenuhi lumut dan pinggangnya ditutupi dengan daun-daunan kayu. Kami merasa bahwa makhluk itu bukan manusia. Makhluk itu melambai-lambai dan berkata ingin meminjam kain. Tentu saja kami semakin takut dan lari dengan terburu-buru. Baiklah, mari kita lihat ke sana," kata Hulubalang. "Jangan, Tuan. Saya takut." "Panggil bantuan, Tuan," larang salah satu gadis itu. "Baiklah, saya akan memberitahu Baginda Raja agar datang dan mengambil keputusan tentang ini," jawab Hulubalang. Dia pun segera kembali ke istana untuk memberitahu raja tentang kejadian ini. Cerita rakyat, asal mula negeri air tiris Kampar Riau.